Dan selanjutnya memberikan pelajaran tata cara menghidangkan ini untuk sehari-hari saja atau untuk menyambut tamu keluarga. Ini dihidangkan hanya untuk 2 orang. Di sini ini masih kosong juga, ini hanya cara kakak menyusunnya saja. Kosong karena ini juga corona, jadi belum belanja. Tata cara di sini untuk sayur harus dimasak besar, dan untuk lauk pauk atau tumisan itu harus pakai menggunakan lodor. Jangan menggunakan piring makan. Kalau piring makan khusus untuk makan. Untuk lodor itu ini untuk tumisan atau lauk pauk dan sebagainya. Janganlah sekali-kali menghidangkan pakai piring makan. Piring makan hanya untuk makan, dan juga jangan menggunakan hidangan itu menggunakan mangkok, kecuali kalau ada sayur atau bakso atau sop, ini dipisahkan. Kalau tidak mau dikuah disatukan, ya, itu tata caranya. Lalu di sini diletakkan sendok dan garpu. Mana nih garpunya? Sendok diletakkan di sebelah kanan dan garpu sebelah kiri. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Jadi ada jaraknya 3 jari. Sebelah kanannya ada kobokan. Sebelah kirinya nanti gelas untuk minum. Ini lupa. Ini untuk sayur. Semua sendok garpu kalau belum dimulai harus diletakkan di pinggirnya sama jarak 3 cm. Tentin, ya ini pelajari tentin 3 cm kira-kira ya. Kenapa ini sebelumnya harus ditelungkupkan, ya, harus telungkup. Ini bisi ada capek atau debu, ya, untuk menjaga, apalagi sekarang corona ini, ya. Jadi ya tentin sekali lagi, ini sendok sebelah kanan, garpu sebelah kiri, ini untuk hidangan sehari-hari, atau kalau ada tamu keluarga kita untuk yang 4 orang, 3 orang, ini untuk 2 orang. Ini kobokan, ya. Ini untuk kalau ada sambal, ya sambal, ini tumisan, ya apa, yang lainnya. Ini untuk sayur, ya. Juga ini meletakkan ini jangan di sini kalau belum mulai, jadi harus di pinggirnya, semua di pinggirnya. Dan untuk makan, semua ini kalau makan kita kira-kira ngambil itu makanan itu dikira-kira menurut perut sendiri lah. Ada apa namanya, ukuran, ada ukuran. Jangan ngambil sebanyak-banyak akhirnya tidak habis, itu salah besar. Ya, makanya saya sering melihat ngambil makan banyak akhirnya tidak habis. Kenapa? Yang punya rumah itu akan tersinggung, berarti meren anak makanannya tidak enak, begitu ya. Dan kedua, mubazir. Kita udah masak capek-capek, dibeli yang mahal apalagi sekarang, nah terus dimakan tidak habis. Nah itulah yang punya rumah itu sangat tersinggung. Dan dalam etika dalam makan itu pun ya begitulah, harus ada etika tata caranya. Juga untuk anak kecil harus dipelajari cara makan yang baik bagaimana. Kalau anak kecil makan sendiri itu biarkan, berikan pelajaran, tapi diawasi, lalu diberi perhatian, harus habis. Kalau tidak habis itu nanti kasihan, nasinya manis, apalah pokoknya tata caranya. Dengan cara anak itu harus makan habis, tidak boleh disisakan, ya. Nah, ini ada rangkaian bunga juga di meja makan itu, tapi tidak boleh mengganggu aktivitas waktu makan. Jadi yang kecil. Apa sebab harus ada rangkaian bunga? Juga ini untuk daya tarik, keindahan, supaya nafsu makan tuh semangat besar sekali. Nah di situ tata caranya. Terus ada yang ditanyakan, ini cara menghidangkan, ya.
Terus untuk cara tata laksana masak, tadi udah dipotong nih kacangnya. Di sana ada kacang buncis, ada kangkung, apa. Pertama disiangi dulu, yang jeleknya dibuang, ada bulat, apa perhatikan, dicuci dulu bersih, disiangi, direndam dulu sebentar supaya segar kembali. Setelah itu baru dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, langsung dipotong, direndam di air, itu salah besar. Kenapa? Itu gizinya akan sekian persen hilang. Dan kedua, kebersihannya. Sedangkan sayuran itu mengandung, kalau sekarang banyak disemprot lah, di apanya. Nah di situ. Jadi maka sering terjadi kering, banyak terjadi. Setelah itu tuh ada yang Racunan. Muntah-muntah, keracunan. Karena itu tadi cara pengolahannya, atau mungkin lupa belum dicuci udah dimasak. Nah itu sering terjadi ya akibatnya. Nah itu. Terus dalam tata cara masak, yang pertama direbus misalnya sayur yang keras dulu, misalnya sudah asam nih, ada jagungnya, jagung dulu dengan bumbu-bumbunya, dengan salam, dengan lada, nah bawang merah, bawang putih itu didulu-dulukan. Baru yang sudah matang itu jagungnya di sana, atau apa, tangkilnya sudah empuk, itu baru waluhnya. Udah waluh, baru yang lainnya, kacangnya, dan sebagainya. Nah itu terakhir. Dan jangan sampai warnanya itu mati. Jadi warnanya itu harus tetap hijau, ada kuning, ada merah, itu ada nampak yang warnanya masih seger. Ya, itu dalam cara menghidangkan tadi supaya gizinya tidak hilang dan menjaga kesehatan, ya, kebersihannya. Itulah kira-kira. Kalau ada yang belum bisa dipahami atau mengerti, boleh ditanyakan.